Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kau ingin bertemu dengan Marvel? Tanya George selepas memakaikan seatbelt Gabby. Gabby mengangguk. Apa dia sudah boleh ditemui sekarang? George mengangguk. Tapi hanya sebentar, tak bisa lama. George mengajak Gabby untuk bertemu dengan Marvel, pria yang masih berstatus sebagai suami Gabby. George dan Gabby duduk menunggu di sebuah ruangan yang bisa dikatakan nyaman. Klek, pintu terbuka. Marvel diantarkan oleh petugas untuk menemui Gabby dan George. Tangan Marvel tak diborgol, dia hanya menggunakan baju tahanan saja. Gabby langsung berdiri dan mendekat ke suaminya yang terlihat sangat kurus. Matanya berkaca-kaca. Ia mematung di hadapan Marvel tanpa mengeluarkan suara. "Apa kau tak merindukanku?" Marvel merentangkan kedua tangannya. Gabby masih bergeming. Ia sedang sedih memikirkan nasib Marvel, suaminya, dan juga teman baiknya sedari kecil. Marvel langsung maju dan merengkuh tubuh istrinya yang sangat ia rindukan. "Jangan menangis, aku baik-baik saja di sini." Ia mengelus punggung Gabby, menyalurkan ketenangan. Marvel merasakan ada sesuatu yang mengganjal di bagian perutnya saat berpelukan dengan Gabby. Ia mengurai rengkuhannya dan meletakkan kedua tangannya di bahu Gabby. Ia memberikan jarak untuk melihat perut istrinya yang membuncit. "Kau hamil?" tanya Marvel. Gabby mengangguk membenarkan. Ia kembali menangis. "Maaf." Lagi-lagi ia merasa tak enak hati dengan suaminya. Marvel kembali memeluk Gabby. Ia mengusap lagi punggung wanita yang ia cintai. "Tak masalah, aku justru ikut bahagia mendengarnya," ujarnya. Meskipun Marvel memeluk Gabby, tapi matanya menatap George untuk meminta penjelasan. George paham dengan tatapan Marvel. "Hasil kesalahanku malam itu, aku tak menyentuhnya sama sekali setelah kau di penjara," ujarnya menjelaskan. Marvel mengangguk. Ia percaya dengan George. Bagaimanapun juga, George sudah mengatakan sedari awal akan ada kejadian seperti ini. Pria dengan baju tahanan itu mulai menuntun istrinya untuk duduk. Ia mengelus perut Gabby yang sudah membuncit. Ia turut senang dengan kehamilan istrinya meskipun bukan anaknya. "Maafkan aku," ujar Gabby. "Aku istrimu, tapi aku hamil anak orang lain." Ia menunduk malu. Marvel terkekeh dengan penuturan Gabby. Ia kembali mengelus perut buncit itu. "Tak masalah, dia juga akan menjadi anakku karena dia dikandung oleh istriku," kelakarnya. George mendengus. "Aku yang membuat, kau yang mengakui," protesnya. Mereka lalu berbincang dan saling bertukar kabar. Gabby menceritakan kehidupannya setelah Marvel di penjara. Ia menceritakan hubungan dengan papanya yang mulai membaik. Begitu juga dengan Marvel. Ia bercerita tentang kehidupannya di penjara, tapi ia tak mengatakan tentang hukumannya. Ia tak ingin membebani pikiran Gabby untuk saat ini. "Hari ini aku wisuda, aku ingin mengabadikan foto bersamamu," ujar Gabby mengajak Marvel. Marvel mengangguk setuju. Ia melepaskan kemeja tahanannya dan menggunakan kaos polos saja. Wajahnya tetap tampan meskipun semakin kurus. Gabby memberikan ponselnya pada George. Ia meminta tolong pada pria itu. Gabby dan Marvel berpose layaknya keluarga biasa. Marvel juga berpose memegang perut Gabby seolah dia adalah orang tua dari anak itu. "Kita foto bertiga, pria pelit itu juga harus berfoto dengan kita. Dia juga bagian dalam hidupmu. Aku dan dia sama-sama mencintaimu," pinta Marvel pada istrinya. George mendengus saat dirinya dijuluki pria pelit oleh Marvel.
Aku tak pelit, jika aku pelit, maka tak akan kubawa istrimu untuk bertemu denganmu. Akan kubawa kabur dia sejauh-jauhnya agar tak bisa melihatmu, protesnya. Marvel terkekeh. Ia menatap George. Itu kan panggilan sayangku padamu agar kita seperti orang terdekat. George bergidik geli dengan mengelus kedua lengannya menggunakan tangannya. Lebih baik aku tak disayang olehmu. Mereka bertiga tertawa bersama saat saling melemparkan candaan. Mereka seolah sedang membuang kesedihan dengan candaan itu. Marvel meminta tolong pada petugas di sana untuk membantu memotret mereka. Gabby berada di tengah. Dia diapit oleh George dan Marvel. Kedua pria itu sama-sama memegang perut buncit Gabby. Marvel meminta Gabby untuk meninggalkan dirinya dan George berdua. Dia ingin berbicara hal serius dengan George. Meskipun berat dan penasaran dengan pembicaraan dua pria itu, Gabby tetap menurutinya. Gabby menunggu di ruang tunggu yang ada di ruangan berbeda. Ia tak bisa mendengar sedikit pun apa yang diobrolkan oleh Marvel dan George. "Terima kasih kau sudah membantuku," ujar Marvel tulus. George mengangguk. "Maaf, aku tak bisa membantumu banyak. Aku sudah mencoba meringankan hukumanmu, tapi bukti yang dimiliki oleh jaksa penuntut sangatlah kuat," sesalnya. Selama persidangan Marvel, George sungguh menepati perkataannya dengan Gabby yang akan membantu Marvel. Ia sudah mencoba sebisa mungkin mengerahkan pengacara terhebat untuk membantu Marvel, tapi tetap saja hukumannya tak berkurang. Marvel mengulas senyumnya setulus mungkin. "Aku boleh meminta bantuanmu untuk yang terakhir kalinya," pintanya. George mengangguk menyetujui. "Katakan apa yang bisa kubantu." "Tolong jaga Gabby, bahagiakan dia, jangan buat dia bersedih. Aku tahu kau sangat mencintainya. Kumohon jangan sakiti dia. Dia wanita yang sangat berharga untukku dan untukmu juga. Kita mencintai wanita yang sama. Aku lega jika ada orang lain yang juga mencintainya. Aku bisa pergi meninggalkan dunia dengan tenang." Marvel mengutarakan permintaannya pada George. George lagi-lagi mengangguk. "Aku pasti akan melakukan semua yang kau ucapkan itu. Aku juga menyadari ternyata dia juga duniaku. Aku bersyukur memiliki pesaing cinta sepertimu. Kau bahkan rela membantuku," kelakar Marvel. "Sudah sepantasnya kita saling membantu. Kita sama-sama memperjuangkan kebahagiaan wanita yang sama," sahut George. "Bisa aku meminta satu hal lagi padamu?" George mengangguk lagi sebagai jawaban. "Katakan saja, jika aku bisa membantu, aku pasti akan melakukan semampuku." "Aku ingin kau dan Gabby datang di hari terakhirku. Saat hukuman matiku, aku ingin melihat orang yang aku cintai untuk terakhir kalinya. Dan aku ingin menyerahkannya padamu saat itu," pinta Marvel. "Akan aku usahakan," balas George. Waktu menjenguk pun habis. Petugas sudah menjemput Marvel untuk kembali ke ruang tahanan. George hanya memandang kepergian Marvel hingga tak terlihat lagi. Ia lalu keluar untuk bertemu Gabby yang sedang menunggunya. "Apa yang kau bicarakan dengan Marvel?" tanya Gabby penasaran. Mereka kini sudah berada di dalam mobil dan siap untuk kembali ke Kartel Lord. George mengalihkan pandangannya dari jalanan ke wajah cantik wanita hamil di sampingnya. Ia melayangkan senyum menawannya. "Biasa urusan pria," kelakarnya. Gabby mencubit lengan George yang keras karena berotot. "Jangan membuatku penasaran," protesnya. "Nanti kau juga akan tahu," balas George. Tangannya mengacak-acak rambut Gabby dengan gemas. George menjalankan kembali mobilnya saat lampu sudah berubah menjadi hijau.
Suasana kartel itu sangat sepi. Biasanya Lord sedang duduk santai di kursi goyang sambil menikmati acara televisi, namun kali ini kosong. "Papaku di mana?" tanya Gabby pada George saat mereka sudah sampai di tempat tujuan. George mengedikkan bahunya. "Mungkin sedang tidur," jawabnya. Gabby mengangguk. Ia lalu berjalan menuju kamarnya, sedangkan George mengantarnya hingga ke depan kamar dan kembali ke kamarnya sendiri yang berada di samping Gabby.